Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Melinda Al-Haj. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi Manajemen, kelas MA 24CA01 dengan NIM 1124100493. Mata kuliah Akuntansi Biaya dengan dosen pengampu Ibu Neng Asia SEMM. Pada hari ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara membuat laporan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Jadi ikutin aku terus ya. Yang pertama kita masukkan nama perusahaannya, yaitu PT Bali Indonesia. Kebutuhannya untuk membuat laporan harga pokok produksi pada periode 31 Desember 2024. Selanjutnya kita masukkan persediaan bahan bakunya. Yang pertama ada persediaan bahan baku awal. Senilai 800.000. Selanjutnya kita masukkan pemakaian bahan baku, pembelian bahan baku, pembelian bahan bakunya senilai 14 juta. Lalu kita masukkan biaya angkut pembelian atau ongkos angkut pembelian. Senilai 240.000. Lalu di sini kita jumlahkan antara pembelian bahan baku dengan biaya angkut pembelian. Sama dengan SAM. Hasilnya 14.240.000. Di sini kita kasih keterangan jumlah pembelian bahan baku. Lalu kita masukkan retur dan potongan pembelian. Retur dan potongan pembelian senilai 720.000. Di sini kita jumlahkan jumlah pembelian bahan baku dengan retur dan potongan pembelian. Sama dengan hasilnya 13.520.000. Di sini kita kasih keterangan jumlah pembelian bahan baku.
bahan baku bersih. Lalu kita jumlahkan di sini antara jumlah pembelian bahan baku bersih dengan persediaan bahan baku awal, sama dengan sum di sini hasilnya 14.320.000. Di sini kita beri keterangan jumlah bahan baku siap pakai. Terus kita masukkan persediaan bahan baku akhirnya. Senilai 600.000. Di sini kita hitung antara persediaan bahan baku akhir dengan jumlah bahan baku siap pakainya. Hasilnya 13.720.000. Keterangannya pemakaian bahan baku. Lalu di sini kita masukkan tenaga kerja langsung, BTKL-nya. Senilai 18 juta. Terus kita masukkan biaya overhead pabriknya. Yang pertama ada tenaga kerja tidak langsung. Senilai 3 juta. Lalu kita masukkan bahan penolong. Senilai 2 juta. Terus kita masukkan listrik pabrik. Senilai 500.000. Terus kita masukkan lagi penyusutan mesin dan peralatan pabrik. Senilai 640.000. Lalu kita masukkan PBB-nya, pajak, bumi dan bangunan pabrik.
senilai 400.000. Terus kita masukin lagi asuransi pabrik. Senilai 480.000. Lanjut, yang terakhir kita masuk BOP lain-lainnya. Senilai 1.640.000. Lalu di sini kita jumlahkan jumlah BOP-nya sama dengan sum hasilnya 8.660.000. Di sini kita kasih keterangannya jumlah biaya overhead pabrik. Jumlah biaya overhead pabrik. Selanjutnya kita jumlahkan antara tenaga kerja langsung, pemakaian bahan baku, dan jumlah biaya overhead pabriknya, sama dengan sum buka kurung di sini kita ketemu jumlahnya itu 40.380.000. Keterangannya jumlah biaya produksi. Terus kita masukin persediaan barang dalam proses awal. Senilai 580.000. Terus kita jumlahin antara jumlah biaya produksi dengan persediaan barang dalam proses awal. Hasilnya 40.960.000. Di sini kita kasih keterangannya jumlah barang dalam proses. Terus kita masukin lagi yang terakhir, persediaan barang dalam proses akhir. Senilai 700.000. Terus kita jumlahin jumlah barang dalam proses dengan persediaan barang dalam proses akhir untuk menemukan harga pokok produksi.
Hasilnya itu 40.260.000. Di sini kita udah ketemu harga pokok produksinya. Selanjutnya kita diminta juga untuk menemukan harga pokok penjualan. Kita lanjutin lagi. Selanjutnya kita masukkan persediaan awal barang jadi. Senilai 840.000. Terus kita masukin juga persediaan akhir dalam barang jadi. Persediaan akhir barang jadi. Persediaan akhir barang jadi. Senilai 500.000. Terus kita jumlahin HPP, harga pokok produksi, persediaan awal barang jadi, dan persediaan akhir barang jadinya. Hasilnya itu 40.600.000. Ini adalah harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualan. Nah, ini guys, akhirnya kita rapihin dulu ya. Sini kita highlight dulu deh. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya, yaitu laporan laba rugi. Setelah mengetahui bagaimana cara membuat laporan harga pokok produksi dan penjualan, sekarang saya ingin mempresentasikan bagaimana cara membuat laporan laba rugi. Jadi tetap di sini aja ya. Yang pertama kita tulis dulu nama PT-nya, yaitu PT Bali Indah. Laporannya laporan laba rugi periode 31 Desember 2024. Yang pertama kita tulis dulu pendapatannya. Yang pertama ada penjualan,
senilai 80 juta. Selanjutnya ada pendapatan lain-lain, yaitu pendapatan piutang. Pendapatan piutangnya 1 juta. Lalu kita jumlahkan sama dengan sum ini hasil dari pendapatan, kita kasih keterangan total pendapatan. Selanjutnya ada harga pokok penjualan yang tadi udah kita hitung. Senilai 40.600.000. Lalu ada laba kotornya. Laba kotor dari mana hasil dari laba kotor, yaitu penjumlahan antara total pendapatan dengan HPP penjualan. HP penjualan sama dengan sum ini lupa dikasih minus depannya. Jadi laba kotornya itu 40.400.000. Penempatannya ini ada di sebelah sini. Rp40.400.000. Terus ada beban-beban. Yang pertama ada beban pemasaran. Selanjutnya ada beban pemasaran senilai 10 juta. Selanjutnya ada beban administrasi dan umum. Senilai 6 juta. Yang terakhir ada beban bunga. Senilai 1.200.000. Terus di sini kita jumlahkan sama dengan sum di sini ketemu 17.200.000. keterangannya total beban atau jumlah beban total aja. Dan yang terakhir
Untuk menentukan apakah ini laba atau rugi, yaitu dari kita hitung sum buka kurung laba kotor dengan total beban tutup kurung. Di sini kita dapat 23.200.000, yaitu laba bersih. Laba bersihnya 23.200.000. Dan ini udah selesai. Terus kita ganti jadi counting biar jadi rupiah. Dah. Jadi laba bersihnya itu ada 23.200.000. Ini untuk laba kotornya. Sekarang kalian sudah mengetahui bagaimana cara membuat laporan harga pokok produksi dan penjualan dan juga laporan laba rugi. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.